Ada tipikal biduan yang dia kayak suara biasa aja, cuman body ballnya 90. Dia bilang kita cuma modal 10 juta. Nah, itu bisa digandakan menjadi 10 M. Pulang mau, karena bilang bahasa Makassar, pulang mau kok, soalnya di rumah sudah banyak orang. Wah, aduh. Halo guys, what's up? Gue Riko Lubis. Kali ini gue udah ditemani sama salah satu teman baik gue. Siap. Saya Arif Brata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Rip, ini hari pertama puasa nih. Iya nih, bener. Alhamdulillah. Kelihatan udah lapar banget ya tapi. Baru masih pagi ya. Padahal masih pagi. Rip, sehat Rip ya? Sehat alhamdulillah, Bang. Siap. Jadi ini kita sekarang ada di kontennya Connect. Siap. Nanti gue akan bercerita lebih lanjut, tapi sebelumnya memang tema ini adalah Ramadan Journey. Ramadan Journey memang setiap orang pasti di bulan Ramadan ini punya cerita masing-masing. Betul. Iya. Dan biasanya itu secara keluarga tuh lebih erat. Iya, benar. Dan ada hal-hal sentimental di balik itulah. Siap, gitu. siap Bang. Benar. Buat lo sendiri Ramadan itu artinya apa tuh? Ramadan itu apa ya, lebih dekat dengan keluarga sih. Pasti ya. Silaturahmi itu jalan pasti, karena kalau Ramadan kan ada perasaan tersendiri yang khas gitu Bang. Ketika mau masuk, pedagang-pedagang rame rezekinya, terus betul. Semua mendadak menjual makanan. Iya benar. Iya kan? Petasan. Dan semua perabotan rumah pasti dibersihkan. Benar. Makanya pas saya lihat ini, ibu saya marah ini begini. Sumpah Bang. Soalnya ibu saya gosok kita marah. Apa ini dicecet begini ya? gitu. Tapi ternyata bisa jadi art begini. Keren. Ini art. Iya, betul. Oke. Nah, Rif, si Ramadan Journey ini adalah merupakan salah satu program dari Connect. Connect itu apa Bang? Nah, ini lu baru denger ya. Iya. Ini beda dengan media portal lainnya memang. Iya. Ini Connect ini adalah media dan konten platform interaktif berbasis teknologi. Oh, gitu. Nah, ini juga lo harus registrasi, belum kan? Belum Bang. Belum registrasi kan? Di www.connect.id. Langsung tuh, pokoknya saya langsung habis ini Bang. Ada bedanya nih Rif. Ayo, Bang. Connect dengan yang lain. Jadi kita itu ada Connect Coin. Connect Coin. Iya, apabila lu membaca artikel atau nonton video di Connect, itu ada reward, kumpulin poin-poinnya, koin-koinnya. Itu kita harus baca sampai habis tuh, gitu. Iya betul. Baru dapat koinnya. Videonya juga seperti itu. Nah, nanti ada reward, ada iPhone, ada motor. Iya, itu yang ngebedain dengan yang lain. Oh, yang baca tuh bisa dapat itu. Betul. Jadi nanti kalau lu baca artikelnya, ntar koin lu nambah. Nambah. Iya. Yang baca dapat, yang main enggak Bang? Ya, nanti juga dapat. Siap. Iya benar. Ramadan Journey. Rif. Ya. Kita kan sering ngobrol dan juga sering gue lihat lo di YouTube nih, lo bercerita soal masa kecil lo. Iya Bang. Itu cukup unik sih. Menurut gue cukup unik dengan background kedua orang tua lo dan lain-lain gitu loh. Nah, itu gimana lo di masa kecil lo melalui masa itu, ada pengalaman apa yang cukup unik nih buat seorang Arif Brata nih? Itu kebetulan ibu saya kan biduan, bapak saya pemain organ tunggal. Iya. Jadi saya tuh ada elektron gitu Bang, namanya. Oke. Apa sih kalau di sini Bang, organ tunggal ya? Iya, organ tunggal sama. Organ tunggal ya? Betul. Iya, di Makassar tuh elektron. Oh, elektron. Iya. Wah, lebih keren lagi. Keren di sana. Iya, istilahnya. kayak elektronik gitu. Elektron. Iya, benar. Nah, itu tuh waktu SD saya tuh merasa kayak berbeda dari teman-teman yang lain. Soalnya teman-teman saya yang saya lihat tuh kalau misalkan dia diantar ke sekolah, itu bapaknya PNS, tahu kan yang Honda Win begitu Bang? Iya benar. Kan rata-rata PNS yang pakai tuh. Seragamnya. Iya betul. Oke. Nah kadang tuh saya diantar sama bapak, jadi saya agak malu. Saya kadang di sini aja Pak, tapi sekolahnya masih berapa kilo gitu. Oh gitu. Malu, maksudnya nggak sampai di gerbang gitu, malu kayak. Tapi bapak nggak bawa keyboard Faris RM? Nggak juga kan? Sebenarnya. Nggak ada gendang juga di sini, tidak ada. Makanya saya bilang, habis itu ibu rata-rata tuh guru kalau nggak salah teman-teman saya tuh. Jadi saya tuh merasa kayaknya ibu saya aja nih yang kerjanya malam gitu. Oke. Yang lain kan kerja malam tuh udah ini. Akhirnya saya kadang menutupi gitu. Kalau misalkan, Rip, ayo kita main main di rumahmu atau kerja kelompok di rumahmu. Kerja kelompok. Iya, saya bilang tuh Bang, rumah saya dipakai seminar. Seminar bakar sampah. Ini SD ya? SD waktu itu. SD. Jadi habis dari situ tuh belum mengenal stand up kan, jadi belum ada rasa berdamai dengan diri.
Ternyata perbedaannya itu kan sebenarnya bagus juga gitu. Iya betul. Akhirnya pada saat SMP, SMA, teman-teman SMA tuh udah mulai tahu kalau ibu saya itu biduan. Jadi saya tuh udah mulai, oh ternyata komedi ini kita bisa, maksudnya menertawakan kehidupan kita gitu. Waktu SMA. Jadi kalau teman mau datang ke rumah nggak apa-apa, cuman ya itu kalau dia buka pintu ada biduan tidur, tak kena kepalanya. Oh gitu. Banyak bang, biduan di rumah saya banyak. Iya. Pada kumpul. Mohon maaf banyak tuh, ada bencong, ada gitu-gitu banyak. Lengkap ya. Kalau ibu saya kan dia, mohon maaf suaranya bagus gitu, alhamdulillah. Jadi goyangannya sedikit. Ada tipikal biduan yang dia kayak suara biasa aja, cuman body ballnya 90. Iya. Jadi fokus di goyang bang. Bener. Tapi Michael Jackson suaranya bagus, goyang bagus. Itu sempurna berarti. Cuma dia doang sih. Iya. Benar. Berarti Arif berhasil menutupi profesi orang tua saat SD sampai SMP. SMA udah saya bodo amat gitu. Udah pasrah deh ya. Iya. Udah pasrah deh. Dan ternyata respon teman saya tuh, oh biduannya. Wih. Jadi bertanya-tanya gitu bang, gimana sih tuh kalau malam ini ada biduanmu cantik tidak? Ada biduanmu gitu-gitu bang. Iya benar. Karena biduan ibu saya tuh fresh graduate. Iya anak SMA bang. Oke. Anak SMA dididik gitu, menyanyi kamu gitu. Nah Arif, ini kalau gue tidak salah kita punya kemiripan nih. Iya bang. Yaitu gue juga background keluarga broken home. Oh respect. Tos nih aja kita ya, oke. Bokap nyokap pisah dari gue kecil. Kalau tidak salah, Arif juga gitu ya? Iya betul bang. Kalau Bang Riko kan dari kecil, saya kayaknya ya masih kecil juga, cuman sudah SMP lah gitu. Oke. SMP pisah, habis pisah itu, ya udah saya tuh mengalami rasa yang udah memalu waktu pada saat SD. Ibu saya berduaan. Pada saat pisah juga, karena menurut saya orang tua pisah pada saat itu tuh sama kayak artis-artis gitu bang. Kayak wah gimana bisa pisah ini orang tua kan, keluarga itu nggak boleh bercerai. Betul. Sementara yang perceraian saya lihat tuh kadang-kadang di infotainment saja. Iya. Apalagi di daerah itu jarang terjadi ya. Makanya dalam hati tuh maksudnya kau ini ibu, maksudnya kau belum artis walaupun kau penyanyi. Nggak usah lah kau bisa-bisa. Cuman karena dari kecil sering mendengar pertengkaran juga. Kalau misalkan saya sudah tidur nih malam tuh udah kayak marah-marah sama orang tua. Nah dari kecil tuh makanya saya lihat oh ini tertanam nih di kepala anak kecil gitu, karena kita masih kecil kan. Jadi kalau misalkan sekarang ya sudah menjadi orang tua dan saya bawa anak, maaf ya audionya masuk suara anak saya tuh. Nah saya tuh kadang kalau misalkan ada pertengkaran gitu saya agak nggak mau di depan anak gitu, karena saya lihat gitu ibu saya gitu-gitu bertengkar. Nah pada saat bercerai itu bang, saya terpuruk. Nah ini yang paling sulit menurut saya yang saya lewati tuh. Ada beberapa cabang yang dikasih pilihan gitu pada saat saya bercerai, ibu saya bercerai. Kita bergaul nih, ada teman saya yang bercerai juga. Ini kumpulan orang bercerai juga ini, broken home, ibunya suka ditampar, ini semua nih. Gitu ya? Ada perkumpulannya. Terus ada nih, ada perkumpulan di sini teman saya yang lucu juga tapi sering pamer-pamer itunya orang tua, maksudnya kaya begitu bang. Sama ada satu perkumpulan saya tukang ojek. Wah di sini komedi semua bang. Wah saya tuh bergaul di sini dulu nih, saya malam maksudnya pulang sekolah ngumpul sama dia, dikasih mabuk. Nah di situ saya pertama kali minum tuh, sumpah itu alkohol panas sekali turun sini bang, kayak soda api betul, panasnya. Saya minum SMP nih. SMP bang. SMP. Pada saat bercerai itu, jadi dia tuh kayak ini pelampiasan gitu. Saya ada sekitar 3 hari saya bergaul di situ, kayaknya saya tidak masuk di pergaulan begini nih. Saya sendiri tuh bang nggak ada yang kasih ingat gitu, karena merokok kayaknya saya juga salah cara merokok, jadi kayak sakit terus, kayak nggak cocok kayaknya saya nih. Bergaul lah sama teman ini, itu kayak iya ibu saya kan ke ini sekarang ini. Yang geng sombong nih. Itu saya. Geng sombong. Bisa saya di sini nih. Bergaul lah saya sama tukang ojek. Wah, di sini nih saya nih. Baru nih ya. Coba bang lucu-lucu banget soalnya habis ini kan ada pangkalan ojek dekat rumah saya. Di situ kami duduk di situ, terus ada yang lewat. Itu tuh yang saya jemput kemarin. Itu tuh kan dia cerita tuh pengalaman dia. Ini yang saya antar kemarin tuh. Jadi kayaknya saya lebih cocok bergaul di sini. Nah itu tuh yang membentuk saya bang. Jadi kayak di tukang ojek ini berbagai macam profesi.
akhirnya saya tahu tentang nilai kehidupan dari situ, Bang. Dari situ justru Iya, lebih cepat dewasa juga di situ dibanding saya bergaul yang minum-minuman keras. Iya. Gitu-gitu. Jadi saya bisa tahu ternyata orang tua yang bercerai itu kita bisa maksudnya memilih jalan sendiri kok untuk tidak terlalu berlarut dalam kesedihan gitu, Bang. Itu sih yang menurut saya bisa saya lewati gitu. Nah, itu juga sih poinnya, bahwa sebenarnya banyak orang bilang produk broken home itu bisa lari ke narkoba apa. Menurut gue tergantung orangnya. Tergantung orangnya, betul, tergantung Bang. orangnya, betul. Iya, jadi kita yang memilih sendiri. Kalau memang kita merasa itu kan hidupnya orang tua kita kan punya hidup sendiri gitu. Betul. Kita yang jalanin. Ya memang nggak mudah sih. Nggak tapi mudah, benar. Kalau ada kemauan pasti bisa kok. Pasti bisa, dan tidak semua orang tuh sama pengalaman hidupnya gitu. Mungkin ada yang lebih berat dari saya gitu, bukan sekedar bercerai atau apa. Jadi mungkin pada saat itu saya masih bisa kontrol diri saya gitu, Bang. Oke. Iya, jadi alhamdulillah. Cuman yang bikin sakit lagi tuh karena setelah ibu bercerai sekitar berapa minggu, ibu saya nikah lagi. Nah ini yang belum tinggal sama ibu berarti? Tinggal sama ibu, Tinggal sama ibu. sama nenek. Sama nenek. Pada saat nikah lagi tuh, ini yang sebenarnya belum saya ceritakan juga, Bang. Nah coba. Di YouTube tuh, setelah nikah kan ada rasa malu begitu, Bang. Ada orang lain di dalam rumah kan. Betul, betul. Kayak saya mau panggil apa nih, kayak mau panggil bro terlalu kurang ajar gitu. Sop kayak friend gue gitu. Friend, ya. Iya, bingung juga Panggil saya. Jadi apa saya panggil, dia gitu. Panggil om gitu. Saat itu. Oke. Tapi agak-agak ini juga tuh. Pada saat itu ekonomi orang tua tuh sudah turun sekali karena Elektron ini punya bapak. Oke. Punya bapak ini. Jadi dia udah jadi biduan lepasan, freelance gitu. Freelance dia. Di mana-mana ada panggilan, yuk kita caps. Oke. Nah, dari situ tuh saya kayak, aduh bagaimana nih? Yang awalnya saya setiap request mainan dibeliin atau apa, sekarang kayak tahan dulu ini kita makan sore nggak nih kita gitu. Oke. Itu tuh terpuruk sekali di situ. Sampailah ada pemikiran si orang tua saya yang bapak nih ngajak ibu saya ke daerah gitu, Jawa gitu, Bang. Jawa ya. Untuk penggandaan uang. Gerzet zembab bib. Penggandaan uang tuh ya? Iya, Bang. Tahun berapa tuh, Rin? Tahun berapa itu ya? Berarti SMA 2007 apa? Gitu. Kalau emang tahun-tahun itu lagi marak tuh. Iya, tapi bener. Belum keluar yang beritanya. Yang berita pada ketangkep tuh belum? Iya, belum ada itu. Pada saat itu saya masih kecil tuh ya, maksudnya sudah bukan kecil lagi, sudah remaja begitu, sudah ada pikiran kayak enggak masuk akal ini bagaimana caranya kita penggandaan uang. Dia bilang kita cuma modal 10 juta. Nah, itu bisa digandakan menjadi 10 M. Itu dulu menjadi pertengkaran hebat tuh sama adek. Soalnya saya dijanjiin beli mobil. Oh, kalau dapat? Iya, kalau dapat kamu mobil apa? Nah, waktu itu saya kan masih kecil gitu kan. Saya bilang Tamiya, Pak. Nah, yang bisa kau pakai. Bisa kau pakai. Sama adekmu. Nah, waktu itu saya suka banget Suzuki Swift. Saya bilang. Oh, baru keluar ya? Baru keluar tuh. Saya Sitikar ya? Iya, sitikar. Saya bertengkar lah sama adek. Soalnya adek warna putih, saya biru gitu. Kenapa nggak wuling yang itu, yang kecil? Belum ada, Bang. Belum ada itu, Bang, wulingnya. Bener. Saya bilang, putih cepat kotor. Saya bilang, ya biru kayak taksi. Pokoknya ada pertengkaran itu lah. Ya benar. Pokoknya udah discuss ya. Udah discuss. Kita beli apa nih? Iya. Habis seminggu, pulanglah mereka. Wah, lu udah. Saya bilang, langsung ini kita ke showroom mobil. Asik, sudah merubah nasib nih. Tapi dari jauh saya lihat kok muka ibu saya pucat gitu. Nah. Pucat, saya tanya dari luar tuh, saya bilang, Bu, mobilnya kita mau ambil baru apa ambil bekas? Dia bilang, ambilkan saya minum dulu, Nak, katanya. Saya bilang, kenapa ini kan? Saya bilang, kenapa, Bu? Kita ditipu, Nak, kita ditipu. Nangis tuh. Saya langsung nangis juga, saya pikir, sirna saya mau harapan, Bang. Ya, betul. Suzuki Swift tidak ada, Bang. Bener. Jadi tolong teman-teman yang di sini kalau yang punya mobil Suzuki Swift, tolong pergilah dari sini. Karena menyisakan. Iya, karena jangan ngemil ciki juga tuh, jangan ngemil ciki. Jangan dong, jangan ngemil ciki. Itu tuh. Makanya saya bilang, pantas pucat nih. Bukan karena dia ketipu, tapi dari Jawa dia berenang ke Makassar kayaknya. Gitu ya. Enggak ada uang habis, Bang. Bener.
Oh iya betul. Tapi naik Habis pesawat pasti kan. Naik pesawat bang. Tapi udah habis-habisan lah gitu. Habis-habisan. Nah obrolan ini tuh, saya berani ngobrolin lagi pada saat saya pulang ke Makassar kemarin. Saya kayak bercanda gitu bang sama ibu. Bu, masih ingat nggak dulu bu? Ibu waktu itu kan mau menggandakan uang, ketawa dia. Janganlah, malu saya gitu. Oh. Iya. Malu saya nak, janganlah. Wah, kayaknya aman nih saya cerita karena dia ketawa-ketawa. Saya bilang, Bu, tahu nggak waktu itu saya sampai bertengkar loh sama Ayu, adik saya Ayu. Oke. Gara-gara mobil. Terus dia bilang kau tuh cuma bertengkar. Saya di sana ke showroom nak. Ya Allah, jadi pada saat dia menunggu uang ini 1 jam, dia ke showroom mobil, melihat-lihat mobil. 10M, melihat-lihat mobil. Saya pikirin bagaimana tuh salesman-nya bang. Mau DP berapa bu? DP, hello. 2007 penggandaan uang 10M itu zaman sekarang aja masih besar. Masih besar, masih kayak panik kita. Iya karena katanya ibu saya itu ada yang beberapa yang nitip juga. Oh. Jadi bukan uangnya full gitu, makanya pucat sekali bang kayak. Ini untuk menceritakan ini hilang tuh nggak cukup untuk nangis saja begitu kayak. Iya. Iya, nggak tahu ya sampai bagaimana dia bisa yakin. Setahu saya ada yang testimoni kayak, oh ini rumah besar nih pernah penggandaan uang di sana gitu. Gitu bang. Ada influencernya juga kali itu. Kayaknya, hai guys, kalau kalian taruh 10 juta, kamu akan menjadi miliarder sampai meninggal. Gitu. Tapi fase itu berarti lumayan titik rendah juga dong buat. Titik rendah sih itu bang. Karena kan udah habis-habisan tuh. Udah habis-habisan karena istilahnya. Setelah dari sana kan uang untuk hidupnya kita tuh sudah full ke situ, berharap kita bakalan dapat nanti. Dia tidak ada plan B tuh bang. Oke. Kayak ada tabungan sedikit dulu nih untuk sekoci gitu, tidak ada. Iya. Terus dari situ plus langsung habis itu orderan nikah masih kurang, maksudnya di Makassar tuh bukan musim kawin lah gitu. Elektron kurang orderan nih. Dia ndak nyanyi tuh, wah berat tuh, berat di situ tuh bang. Kayak makan beli sarden begitu bang, sarden. Tapi bagaimana caranya itu ikan yang dipotong-potong harus dibagi rata begitu. Saya, adek, ibu sama nenek. Berempat. Nah bapak baru? Nah bapak baru itu waktu itu lagi tidak ada apa ya istilahnya slow di rumah, apa sih namanya, nganggur gitu, nganggur. Iya itu. Slow di rumah ya, slow di rumah to the point aja, nganggur gitu. Oke. Nah Arif, tadi kan hubungan Arif dengan ibu nih. Iya. Setelah punya bapak baru dan lain-lain. Kalau hubungan dengan bapak Arif sendiri tuh setelah berpisah, gimana ceritanya Arif? Itu tuh agak sedikit bagaimana ya, karena pada saat pisah tuh omongan-omongan dari ibu, nenek tuh masuk ke telinga, jadi kayak oh bapakmu tuh kayak gini. Jadi secara tidak langsung saya langsung menjudge bapak kayak oh jahat sama ibu nih. Padahal saya tidak tahu tuh bapak juga ada sudut pandang sendiri kan. Jadi tidak akrab bang. Sama gue juga begitu sih. Iya, sama almarhum bokap gue nggak akrab. Nggak akrab kita kan. Bener. Iya makanya pas dia sakit tuh kasihan. Baru saya pulang. Pertama kali saya pulang ke rumah lagi gitu. Oh sakit beliau. Iya sakit, pada saat sakit tuh. Nah pas sakit tuh kan sebelumnya dia sering datang bawa uang, ngasih uang, cuman nitip ke adek. Iya. Bapak saya sering ngasih uang, nih foto gambar karikaturmu sendiri nak, kata dia. Untuk apa? Jadi foto saya gambar sendiri bang. Gambar sendiri kasih ke adek kasih ke bapak gitu. Pas sakit saya baru pulang ke rumah itu lagi semenjak saya SMP dulu, baru datang lagi tuh, udah kerja kalau nggak salah tuh, kuliah. Datang ke situ lagi, di ruang tamu saya gambar karikatur muka saya semua bang. Waduh. Yang dia order ternyata. Dia kasih uang saya nih, terus saya disuruh gambar muka saya sendiri. Itu tuh dibingkai, dipasang ruang tamu, masih ada sampai sekarang. Waduh. Wah itu saya masuk kayak, aduh merinding saya, kasihan. Iya. Akhirnya dari situ, wah betul-betul fix tidak ada yang namanya bekas bapak, mantan bapak tuh tidak ada. Betul. Bapak ya bapak kita gitu. Iya, karena hubungan darah kan. Hubungan darah. Setuju. Habis dari situ saya langsung betul-betul ngurus dia pada saat dia sakit, stroke, ngurusin. Tapi ya tetap kayak canggung bang. Betul. Tidak ada obrolan yang panjang begitu. Masuk nih pulang kerja ditanya. Bapak saya basa-basinya begini, tadi hujan kah? Iya hujan.
Masuk. Besok pulang kerja begitu lagi. Hujan kah tadi? Iya. Oke, basa-basi total aja ya. Basa-basi total. Duduk tadi hujan, ya. Itu hujan terus yang ditanya. Iya benar. Nggak ada basa-basi lain. Makanya saya tuh kadang ada rasa iri gitu ngelihat orang-orang yang akrab sama bapaknya. Bahkan yang akrab sekali, Bang. Itu kayak kok bisa kau akrab? Iya, tapi balik lagi sih, kita beruntungnya maksudnya paling tidak Rif, kita bisa nggak ke jalur yang Alhamdulillahnya. Ya, betul. Tapi masa kecil kita banyak kemiripan nih. Bener, Bang. Makanya saya bilang tuh habis dari situ saya nggak mau nih. Saya harus ada hubungan yang baik, yang akrab dengan anak. Makanya mohon maaf nih abang-abang, saya ajak anak saya gitu. Iya, biar tahu gitu. Sama. Ada obrolan nanti dia, saya pernah ke kantor Konex nih gitu. Dia cerita nanti di YouTube-nya dia nanti. Oh iya benar. Apakah benar nih Rif? Ya. Di saat momen almarhum ayah itu berpulang, lu sedang senap waktu itu. Coba ceritain gimana tuh? Nah waktu itu kan sudah istilahnya sudah terjun ya? Iya terjun dan ikut kompetisi street comedy 5 waktu itu Bang di Jakarta. Dapat juara. Nah setelah juara ini titelnya itu di Makassar udah terdengar. Jadinya diundang-undang guest star gitu Bang, di kampus di mana. Nah untuk pertama kalinya tuh saya diundang, pihak kampusnya tuh cetak baliho foto saya besar sekali Bang. Widih. Ada suatu kebanggaan dong kayak. Jakarta? Enggak di Makassar. Di Makassar, oke. Sementara bapak saya tuh udah istilahnya udah sakit yang betul-betul parah gitu. Tapi di beberapa bulan itu memang saya sudah temanin dia terus sama adek. Nah pada saat sakit saya bilang, Pak bisa nggak saya izin dulu bentar, saya balik lagi 15 menit lah stand up, 10 menit stand up, 15 menit lah sampai 10 begitu kan, paling setengah jam lah saya balik lagi. Dia tidak jawab tapi dia udah sakit kan. Izin, udah saya bisa nih, saya titip sama adek. Baru sampai parkiran kampusnya sepupu saya nelpon tuh, pulang mau, karena bilang bahasa Makassar, pulang mau kok, soalnya di rumah sudah banyak orang. Wah aduh, itu baru sampai banget di kampus tuh Bang. Oh lutut saya udah gemetar tuh, pulang kayak ada penyesalan begitu, kenapa saya ngambil ini, kenapa saya sampai mau gitu. Sementara bapak saya nggak jawab tuh karena mungkin dia mau bilang mending kau jagain saya di sini gitu. Sampai rumah ada tenda, udah apa gitu Bang, udah rame gitu. Jadi kayak agak sedikit emosi juga pada saat itu, kenapa saya bisa kenal stand up gitu Bang. Rasanya itu. Tapi itu kan Arif kan nggak tahu satu, iya kan? Iya benar, sudah takdirnya. Sebenarnya kalau pikir-pikir kan stand up sekarang jadi mata pencarian Arif juga. Iya makanya Bang. Iya. Menghidupi keluarga lah. Iya betul. Jadi Bang, mungkin jangan disesali Rif, iya, karena kan Arif nggak tahu saat itu. Makanya tuh. Gitu. Nah pada saat itu udah banyak yang datang. Nah panitia yang bikin acara stand up saya itu datang juga. Terus fee saya dikasih mirip, kata saya jangan, saya kan nggak jadi tadi stand upnya. Dia bilang nggak apa-apa, saya orangnya nggak enakan, ya udah saya stand up di situ aja Mbak. Nggak bercanda. Rame banget nih, boleh minta tepuk tangan nggak? Oke. Nah sekarang kita lompat ke karir. Ya Bang. Lo sebagai stand up comedian, di situ juga sempat ada masa transisi di mana lo bekerja di sebuah toko yang ramai di saat Lebaran dan Natal, yaitu S Hardware. Betul sekali, pernah bekerja di situ. Ya, halo selamat siang. Selamat siang, boleh bisa dibantu gitu. Ini Pak produk knowledge-nya seperti ini Pak. Ini. Benar. Sini saya bawakan ke mobil gitu. Iya, betul. Lama itu saya Bang 5 tahun. 5 tahun. Ya. Di situ juga lo kenal dengan Adi ya? Iya, teman saya Adi. Iya. Coba diceritain ke teman-teman nih. Di fase mana lo akhirnya menentukan pilihan bahwa karir gua emang di stand up nih, bukan di S Hardware nih? Oh iya. Nah waktu itu kan kerjanya 5 tahun, tapi sedikit banyaknya banyak pelajaran juga yang saya dapat dari S Hardware, terutama pergaulannya teman-teman dan juga pastinya ya maksudnya kita harus profesional dalam bekerja gitu Bang. Nah di S Hardware itu di tiap bulan akhir bulan gitu-gitu selalu ada acara yang dibuat dari karyawan masing-masing.
ada penampilan seni gitu-gitu. Oh, ada yang belum menyanyi. cerita nih. Iya bang, ada yang nyanyi, ada yang ngeband. Unjuk bakat. Apapun yang kalau kau mau di situ bisa. Nah, saya itu waktu itu sering nonton Metro TV stand up comedy. Saya lihat sama Adi tuh. Wih, kita stand up aja mungkin di. Boleh saya bilang. Udah tuh, Bang. Stand up saya di situ. Stand up ada waktu itu kan saya tahu stand up tuh kayak membahas orang, riffing, roasting. Yeah. Saya belum tahu istilah itu tuh. Saya istilahnya ngebahas security waktu itu, Bang. Okay. Saya bilang, "Oh, Bapak ini kumisnya gini-gini kayak pagar kabupaten gitu-gitu." Tebal gitu ya? Iya, tebal gitu-gitu kan. Saya itu pun jokes orang TV lah saya bawain. Di situ pecah, lucu banget. Saya bahas-bahas terus. Saya nggak tahu kalau itu bakalan dia tersinggung, Bang. Oh, tersinggung tuh? Tersinggung dia. Satpamnya tersinggung. Makanya kan saya juga belum tahu, Bang, stand up bagaimana. Habis itu turun, security-nya datang ke saya. Jangan kau bahas-bahas kau begitu saya. Kalau tidak kau kumur-kumur gigimu. Anjir, kumur-kumur gigi, Bang. Dia bilang. Anjir, kumur-kumur loh, maksudnya kumur kan air begitu. Berarti gigi saya sudah rontok semua di mulut begitu. Kau tidak kumur-kumur gigimu. Oh, begitu saya minta maaf, Pak. Minta maaf, saya bercanda. Habis itu aman lagi. Iya, dia agak-agak sedikit. Nah, dan saya akui bukan salahnya dia, salahnya saya belum tahu teknik. Belum boleh. Kalau ngehina fisik nggak boleh gitu-gitu. Ngehina faktanya dia boleh kalau stand up itu, dan itu pun harus ada perizinan dari orangnya sendiri. Roasting kan begitu. Iya, roasting begitu. Gigi Saputi segala macam tuh harus riset, ngirim ke orangnya dulu, ini boleh nggak saya bahas gitu. Jadi tidak spontan ya? Iya. Habis dari situ pecah nih stand up setiap acara, bahkan yang manajer dari Esadur datang dari Jakarta, saya stand up bahas dia gitu-gitu, Pak. Pokoknya S itu A-nya Arif Brata gitu-gitu. Oh gitu. Oh, dia senang. Kayak lawakannya sastra tuh. Iya, model-model begitu, Bang. Pokoknya apapun itu saya Esadur banget lah gitu-gitu. Gaji naik tuh? Enggak juga, Bang. Tidak juga, enggak sampai naik juga. Enggak sampai naik. Tapi alhamdulillahnya teman-teman di Sadar support kalau saya ikut audisi Suca. Karena mereka mungkin melihat bakat lu di situ, Rip. Mungkin ya di situ. Hati lu di situ tuh. Nah, sehingga lanjut dari situ, Bang. Lo merantau ke Jakarta. Iya, merantau. Apa sih hal yang bikin lo yakin, Rip, bahwa gue harus mengadu nasib di Jakarta nih biar lebih maju? Apa tuh momennya tuh? Momennya adalah saya udah putus, maksudnya sudah keluar dari Esadar, dan saya bingung untuk kayaknya saya harus kerja yang seperti Esadar lagi nih, retail apa segala macam gitu-gitu, karena pengalaman kerja saya cuma di situ. Pacar saya yang sekarang istri saya itu diskusi waktu itu kami mau menikah. Uang belum ada. Dia bilang merantau deh, coba apapun di sana. Jadi yang sebenarnya dia nggak ikut dulu? Nggak ikut. Dia yang sebenarnya pertama kali untuk suruh saya merantau. Dia tuh yang kayak, gimana nih kita mau nikah, kalau kau kerja masih di Makassar, ya kau tau lah penghasilan kita pasti begini-begini aja nih. Dia bilang begitu. Sementara dia udah S2 dan yang ke rumah dia tuh udah banyak yang mau melamar gitu-gitu, Bang. Akhirnya merantau, Bang. Merantaunya itu minta tolong sama Ko Ernest, dia ada film. Terus saya bilang, bisa nggak saya kerja kok di situ? Dari situ yang saya kerja jadi telco, talent koordinator. Saya belum tahu itu telco bagaimana. Oh, talent, artis, koordinator. Oh, berarti saya memerintah artisnya nih. Oke, fix, aman dah kalau begini, gitu. Sama LO sama tuh ya? Iya, saya belum tahu LO apa, Bang. Oh, talent koordinator aman ya. Ternyata kerjanya di lapangan megangin payung artis gitu-gitu. Saya tidak tahu. Siapa tuh artisnya saat itu? Ada pernah, Bang, saya cerita itu. Dion Wiyoko. Adina Wirasti. Waktu saya payungi Dion Wiyoko tuh di samping saya gini, Bang. Wah, ganteng banget sumpah orangnya. Saya dalam hati kayak, anjis, yang dulu saya lihat di film Serigala Terakhir nih. Sekarang saya bareng serigalanya. Sekarang saya bareng serigalanya. Bener-bener. Tapi pengalaman itu jadi cikal bakal pada akhirnya lo pun banyak main film kan? Amin, Bang, dikit-dikit, tipis-tipis. Apa aja di film apa aja, Lip? Apa ya? Home Alone? Home Alone. Nggak sampai Home Alone. Nggak sampai Home Alone juga. Iya.
Ada beberapa Trinity, Naked Traveler, ada Susah Sinyal. Iya benar. Tapi di situ tuh saya bukan pemeran yang pembantu juga yang banyak gitu, enggak. Cuman satu-satu scene, kayak Stanley Marvel lah di mana-mana. Keren, iya. cameo. Iya, cameo aja, yang penting ada. Stanley Marvel ya? Iya, Stanley Marvel. Sama apa tuh kemarin yang bagus banget ratingnya? Apa tuh Bang? Layangan Putus. Layangan Putus tuh, alhamdulillah. Di situ jadi temannya Reza Rahadian tuh. Oke. Wah, di situ saya baru lihat Reza Rahadian betul-betul jago Bang. Actingnya? Acting nih, dia lagi acting marah di kafe. Yang mana marahnya itu harus di-trigger dari ketika baristanya masuk bawa minuman, di situ dia marah. Oke. Marah dia, set fokus nih, padat kamera 2, marah dia, otomatis setengah kan di ini. Si barista ini yang apa namanya ekstras ini agak-agak tolil, tolil dia. Udah mau marah, dia belum masuk, dia bengong Bang, tidak tahu kalau di kode udah masuk. Dia Reza Rahadian gini, kamu tuh tangannya gerak nih. Di kode Bang, maksudnya bisa loh dia ngapal skrip, dia harus tahu juga, oh ini si barista tolil belum masuk nih, gitu. Oh di kode tuh ya? Di kode tuh, kamu tuh ya, masuk dia bawa minum, baru marah. Saya bilang, respect abangku, respect. Itu baru tuh ya? Di gambar tidak ada sama sekali gerak tangan begini Bang, karena padat kan begini. Keren. Tapi saya baru tahu dia, ininya tuh apa, fasilitasnya dia harus ada bus, gokil. Jadi dia tidur di dalam, nyala terus. Kalau di Amerika tuh trailer tuh, mobil trailer tuh. Ya, begitu Bang. Oh iya ya, kayak luar negeri betul. Iya betul, Hollywood. Di gitu situ. tuh. Makanya pas saya habis syuting, kok dia kemana ini dia ya? Iya. Saya lihat, oh ada bis di depan. Ngeri. Ridersnya tuh. Lu apa Rif? Motor VR apa? Nggak ada saya Bang. Nah ini sekarang bisa dibilang perjalanan karir lo sehingga sampai lo bisa duduk di samping gue nih. Siap, respect, makasih Bang. Lo melalui perjalanan hidup yang menurut gue lika-likunya cukup menarik. Iya Bang. Memiliki profil kedua orang tua yang menarik. Iya. Terus lo juga punya experience yang cukup dalam terhadap almarhum bokap. Iya. Sehingga lo memberanikan diri merantau. Iya betul Bang. Ke Jakarta. Walaupun sekarang di Tangsel. Rumah kita dekat ya. Iya benar. Lo ambil kesimpulan apa tuh Rif secara nilai yang Arif Brata sekarang menjadi seorang ayah sekarang. Iya. Dan itu juga lo sempat bercerita sama gue, pengalaman gue dengan bokap membuat gue lebih care sama anak gue Bang. Nah selain itu hal-hal sentimental apa lagi Rif dari perjalanan hidup lo selama ini? Yang saya bisa ambil tuh kita harus saling menghargai sih Bang. Apapun profesi orang gitu Bang. Oke. Apapun kita nggak bisa pandang sebelah mata gitu. Ternyata yang kita lihat, oh ini pangkatnya kayak gini nih, ini kerjanya kayak gini. Kita suatu waktu bisa terkoneks Bang, asik maksudnya tuh. Bener banget. Kita lagi butuh apa nih? Oh ternyata kita ada kenalan nih dulu teman kita gini. Jadi apapun itu misalkan, dan yang paling saya pelajari di Jakarta tuh ngobrol sih Bang. Setuju kita ngobrol nih, gini. Oh ternyata dia orang ini, dia kerjanya ini. Mingle tuh apa Bang? Iya, berbaur. Berbaur itu tuh yang saya pelajari. Karena kalau kita diam nih, udah tidak tahu kita. Setuju. Jemput bola. Abang di mana? Oh saya asli sini nih. Oh saya ada kenalan sini, gitu-gitu. Iya benar. Bisa tahu kita. Jadi obrolan terus saling memanusiakan manusia, saling menghargai, itu sih yang sampai sekarang saya pegang juga Bang. Maksudnya modalnya saya cuma itu Bang, maksudnya mau dibilang acting bagaimana, acting juga enggak jago-jago amat, stand up juga banyak yang lebih bagus gitu, tiap tahun pasti ada aja gitu. Ya merendah terus. Tidak seperti itu. Intinya kita terkoneksi aja Bang. Iya benar. 10 episode kayaknya. Deal. Oke. Nah sekarang kedepannya proyek apa di tahun 2023 ini nih? 2023 rencananya ada world tour Teta. World tour? Iya. Benar Bang, cuman masih nyari sponsor. World tour berarti ke luar negeri kan? Iya. Kemana aja? Ada Tokyo, karena ada stand up Indo Tokyo juga. Gokil. Ada baru rencana ini, cuman masih komunikasi juga gitu. Karena ada beberapa teman juga yang sudah bikin spesial di sana juga. Dari Panji waktu itu, Panji ya ada Mosidik, ada
Siapa lagi? Tapi nggak sampai 10 kan? Lebih kayaknya ada. Oh lebih ya? Gitu ya? Karena sekarang tuh udah aksesnya sudah enak sih sebenarnya. Jadi di luar negeri kan banyak orang Indonesia juga. Betul. Yang mana di sana tuh udah bisa bikin komunitas stand up juga ada. Setuju. Jadinya udah banyak sebenarnya bang. Kenapa Kanada nggak Amerika? Kanada. Tadi kan katanya. Iya benar. Kalau Kanada saya belum banyak kenalan juga di sana. Amerika juga belum. Cuman saya belum tahu tuh. Kanada keren nggak bang? Saya juga belum pernah kesana. Itu kalau kan kalau di Amerika ada Panji. Iya betul. Sekalian aja. Kalau Jepang iya sih itu seru pasti tuh. Oh tapi saya paling pengen Jepang. Kemarin Jupri teman saya tuh ke Jepang gitu. Oke. Ada stand up di Tokyo. Saya juga kalau jadi ada project basket di Jepang tuh. Sama Konex juga sedang dibicarakan. Bam. Kalau ada tiket 1 masuk saya bang. Benar. Bisa kita bicarakan deh. Saya bisa saya, aman saya. Siap. Tidur dimanapun bisa aman. Benar. Iya. Di teras bisa ya? Bisa saya kalau mau ini. Yang penting jalan dulu ya. Yang penting jalan dulu. Rip, mungkin ada shout out atau lo mengucapkan terima kasih buat orang-orang yang berjasa dalam perjalanan hidup lo nih. Oh ya, saya mau terima kasih juga untuk keluarga, istri paling, istri, teman-teman dekat yang support, keluarga saya di Bekasi, tante saya. Iya betul. Awal mula saya merantau di sana. Dan pastinya teman-teman komika semua dan pastinya Ko Ernest sih. Ko Ernest awal yang ngasih saya kerjaan pertama kali menjadi telco itu. Dan berubah menjadi talent. Bener. Sama Bang Riko juga DM-an di Instagram waktu itu. Sehingga kita menjadi teman. Iya, alhamdulillah itu sih bang. Teman-teman masa kecil ada nggak yang berjasa? Mungkin pernah minjemin motor, apa? Banyak sih bang. Teman-teman tuh nggak bisa disebut satu-satu. Iya banyak banget sih ya. Bang. Iya. Dia juga belum tahu nih nonton apa tidak. Tapi kalau kau nonton sampai habis, baca artikelnya biar dapat koin gitu. Betul. Iya. Bener. Nah, makanya buat teman-teman Arif juga nih di Makassar. Iya. Teman-teman kita juga nih jangan lupa nih visit dan follow sosial medianya. Betul. Konex tuh. Gitu. Konex Idea. Spellingnya CONNX. CONNX tuh. Iya. Konex.id. Konex.id. Instagramnya. Betul. Follow sekali. juga ada YouTube channelnya. Siap betul. Itu. Jadi kalau nonton yang membedakan dengan yang lain dapat koin. Dapat koin dong. Dimana kalau kita koinnya banyak nanti ada reward. Iya. Kalau dapat koin kan enak tuh bisa dikerok gini. Betul. Kalau angin ya. Iya. Tapi beda. Beda ya. Ini digital ya. Digital. Iya aduh. Gitu. Maafkan aku yang mulia. Oke Rif, kalau gitu ya. Siap, Bang. Semoga di bulan Ramadan ini Amin. kita bisa makin erat dengan keluarga. Amin. Apa yang kita rencanakan semua berjalan lancar dan sehat-sehat selalu buat kita semua. Siap Bang. Terima kasih. Oke guys, gue Riko Lubis. Saya Arif Brata. Assalamualaikum.